Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Husnul Arif dari Forum News Network bisa menjumpai Anda. Dan kali ini saya tidak akan mengajak Anda wawancara dengan Bung Rocky Gerung ini. Ini ada sebuah video, jadi ceramah Bung Rocky Gerung ini, bukan ceramah sebenarnya, tepatnya kuliah nih Bung Rocky Gerung tentang masalah lingkungan dan juga korupsi di kalangan pemerintahan. Ini menarik karena ternyata antara korupsi dan juga masalah kejahatan lingkungan itu ternyata punya korelasi. Dan saya akan ajak Anda untuk mengikuti kuliah langsung dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Sebenarnya kuliah ini sudah direkam dan ditayangkan di kanal BBM, tetapi mengingat pentingnya materi yang disampaikan oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung, kita putarkan kembali untuk Anda para subscriber Rocky Gerung Official. Selamat mengikuti kuliah dari Profesor Rocky. Oke, kita ketemu lagi di kelas akademis. Setelah disiksa berbulan-bulan oleh COVID, kita mau cari semacam jalan keluar ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan lagi energi harapan agar supaya ada penjelasan tentang mengapa Indonesia terjebak di dalam keruwetan penanganan COVID, terjebak di dalam upaya untuk menghasilkan lingkungan yang bersih, dan terjebak di dalam kedunguan kebijakan. Saya pakai istilah itu terus, kedunguan kebijakan, the stupidity of policy making. Itu kira-kira begitu tema kita hari ini. Nah, millennials dan academician, lalu mereka yang selalu mengikuti isu lingkungan. Hari ini kita akan mulai satu kuliah dengan memanfaatkan isu-isu dunia, yaitu soal pemanasan global, soal deforestasi, soal gagal panen, soal Eropa yang tahun lalu dilanda oleh gelombang panas. Jadi semua soal yang sebetulnya potensial mempengaruhi daya tahan hidup manusia itu. Bukan sekedar secara kesehatan yang pasti ada hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dan produksi CO2, itu pasti kausalitasnya bisa ditunjukkan. Tapi lebih dari itu, untuk memahami sebetulnya keberadaan manusia di planet bumi ini demi apa sebetulnya? Demi akumulasi atau demi distribusi? Jadi itu problem-problem teoritis yang akan kita bahas. Untuk mengkampanyekan satu isu yang sudah menjadi grammar di dalam politik dunia, yaitu sebetulnya green politics atau green economy. Jadi semua yang berhubungan dengan kehijauan alam semesta itu. Nah, kalau kita secara cepat-cepat misalnya membaca riset-riset dunia, sebetulnya dalam 2 dekade terakhir ini dunia itu, bumi itu cakupan hijaunya nambah 5-7% itu. Jadi kalau kita potret dari atas, kelihatan hijau bumi itu bertambah dalam 20 tahun, ada pertumbuhan kehijauan. Yang kita mau periksa adalah mengapa di dalam pertambahan kehijauan itu dalam 2 dekade ini tetap orang takut pada pemanasan global. Jadi ada paradoks itu, ada hijau tapi ada pemanasan global yang seharusnya nggak terjadi. Karena itu kita mau tahu sebetulnya apa sebetulnya yang hijau itu. Apakah rumput di korporasi-korporasi besar yang bertambah jadi hijau, atau keanekaragaman hayatinya yang memang tumbuh secara natural? Nah, kadang-kadang kita bilang hijau padahal sebetulnya itu rumput lapangan golf yang ada hubungannya dengan penghijauan bumi itu. Sangat mungkin banyak lapangan golf tumbuh karena kepentingan korporasi untuk men-serve CEO-nya tuh di lapangan golf. Jadi itu juga berhubungan dengan cara kita membaca statistik. Jadi itu yang kita mau bicarakan sambil melihat potensi Indonesia untuk keluar dari krisis lingkungan. Sambil melihat bagaimana anggaran itu diselundupkan diam-diam justru untuk merusak lingkungan. Padahal dengan asumsi bahwa Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan kita harus hidup di dalam lingkungan yang bersih. Iya, tapi anggarannya dipakai justru untuk merusak lingkungan. Jadi political economy dari environment itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, kita mungkin punya 1 jam, 1/4 atau 1,5 jam untuk membongkar itu, tetapi semata-mata dengan keteduhan intelektual.
Jadi bukan mau provokasi, tapi kalau kita provoke itu artinya kita thought provoking gitu, memprovokasi pikiran supaya muncul satu kesadaran baru, bukan kesadaran palsu tentang nasib bersama umat manusia itu. Nah saya mau gambarkan secara agak dramatis bahwa tahun lalu 2020 itu dianggap atau ditetapkan sebagai tahun paling panas selama 1 abad ini. Jadi dunia mengalami kenaikan suhu mungkin 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan 100 tahun lalu tuh, ketika revolusi industri dimulai itu. Nah kita lihat itu konstan sebetulnya, karena itu kemudian kita semua ingin agar supaya suhu bumi itu diturunkan. Nah cara menurunkan suhu bumi sebetulnya berkaitan dengan cara menurunkan suhu politik itu. Karena bumi itu jadi panas disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak mau bercakap-cakap dengan Mother Earth itu. Jadi politik yang menghina ibu bumi justru akan memanaskan bumi. Demikian juga COVID. Kita pahami itu sebagai reaksi alam yang merasa dibully oleh industri. Maka saya sering katakan kita manusia menganggap COVID itu virus, tapi bagi lingkungan manusia lah yang virus, dan COVID itu adalah upaya lingkungan untuk mengembalikan keseimbangan natural. Jadi kita coba lihat dimensi filosofinya, dimensi kebijakan dan efeknya pada harapan millennials. Karena selalu dianggap millennials punya hak terhadap masa depan yang disebut sebagai hak generasi. Iya, tapi dia tidak dilibatkan di dalam proyek-proyek pemikiran tentang hak itu tuh. Dia hanya disinggung di situ, dikasih proposal untuk bicara di depan pers bahwa dia adalah staf khusus presiden bidang millennials. Padahal sebetulnya grammarnya itu adalah kolonial tuh, itu soalnya. Nah kita akan awali ini dengan saya perkenalkan ada saudara Asop, ada Mbak Hindun, ada Nisa, ada Monica, dan ada Prabu. Semua ini intelektual, belajar, ada yang menetap di dalam upaya untuk membela bumi. Mbak Hindun dari Greenpeace dan udah berabad-abad dia berupaya untuk tune in dengan peradaban baru, tapi belum nyampe-nyampe juga. Dan karena itu perjuangan green politics itu jauh lebih panjang daripada perjuangan pilkada. Pilkada 5 tahun sekali, tapi perjuangan politik hijau itu adalah perjuangan peradaban. Asop dia juga selain memantau bumi dari dekat, dia juga memantau kebijakan politik dari jarak yang sangat dekat, bahkan terlalu dekat sehingga bisa nyerempet-nyerempet KUHP nanti itu akibatnya tuh. Lalu ada Kairunisa, mahasiswa sedang belajar public health, kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Monica juga belajar hal yang sama. Prabu udah berkali-kali dia ada di sini karena dia ingin mengetahui di mana saya bikin kesalahan penguraian, nanti dia suka tegur itu. Tapi dalam semua pembicaraan kita pastikan bahwa kuliah ini berlangsung dengan tuntunan akal sehat dan dengan ketajaman metodologi. Jadi itu pengantar saya. Nah saya mau minta dulu Mbak Hindun untuk memprovok kita dengan radikal isu di bidang lingkungan. Dan sebagai orang yang bertahun-tahun hadir dalam pergumulan politik, sebetulnya politik yang paling radikal sekarang adalah politik lingkungan tuh. Karena dia melibatkan seluruh variabel dalam sosiologi, psikologi, filosofi, aeronautical studies segala macam itu. Jadi kalau kita belajar lingkungan dan berupaya untuk memahami grammar dari lingkungan, kita belajar semua ilmu itu. Dari mikrobiologi sampai astrofisika itu sebetulnya ada di situ tuh. Oke, Hindun, boleh saya dapat semacam pengantar pembicaraan. Terima kasih Mas Rocky, dan terima kasih sebenarnya kesempatan yang sudah diberikan untuk kami. Saya mewakili Greenpeace Indonesia hari ini hadir sebenarnya ingin lebih banyak membahas tentang
bagaimana Indonesia gitu ya, baik itu dari kebijakan yang ada, dari norma hukum yang dihasilkan gitu ya, dan bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Tapi mungkin untuk mempersempit limitasi dari bahasan kita juga, sebenarnya saya akan lebih banyak berkonsentrasi terhadap apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia di 2020. Gitu. Karena kita melihat 2020 ini memang agak sedikit anomali ya, gitu. Anomali dengan pada saat ada krisis pandemi COVID-19 gitu ya. Justru itu akan membuka mata kita dan membantu kita untuk kemudian lebih menganalisa bagaimana sistem di Indonesia itu bekerja. Sistem yang kemudian diciptakan oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana sistem ini merespon krisis yang ada gitu. Dan itu akan terlihat bagaimana politik itu memang punya preferensi tertentu, punya skala prioritas tertentu gitu. Dan itu akan membuka mata kita semua sebenarnya arah pemerintah Indonesia ini kemana sih gitu. Nah, kita tahu tahun kemarin itu memang banyak sekali huru-hara gitu. Huru-hara itu dalam arti jutaan orang turun ke jalan gitu ya, menolak Omnibus Law. Terus setelah itu adalah bukan cerita utama gitu. Itu terjadi, itu adalah tamparan yang sebelumnya kita juga mengalami patah hati yang lain dengan pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang KPK disahkan, Undang-Undang Minerba disahkan gitu ya. Di saat gelombang penolakan dari masyarakat itu datang besar sekali dari hampir semua lapisan masyarakat. Terus kemudian kita lihat ada Undang-Undang Minerba dan hampir semua norma kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di 2020 di tengah krisis pandemi yang ada gitu. Itu pertanyaan besarnya adalah, dan itu akan menjadi PR kita semua sebenarnya untuk menganalisa, apakah sebenarnya itu menjawab krisis? Apakah kemudian kebijakan itu berpihak untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu? Sebenarnya ada 3 data yang mungkin agak sedikit saya buka juga gitu ya di sini. Misalkan contohnya pada saat pemerintah menggadang-gadang program biofuel gitu ya. Biofuel itu mulai dari B30 kemudian B40 gitu dengan target B50-nya. Saya harus buka buku dulu ya Mas. Iya, Romy, itu karena saya suka susah nih ngapalin angka gitu ya. Data harus tertulis. Aduh, tapi buku saya coret-coretan, ntar kelihatan lagi deh. Oh, itu artinya serius karena dia coret sendiri tuh. Oke, jadi dari program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita lihat program pemulihan ekonomi nasional itu sebenarnya lahir justru sebenarnya untuk menjawab bagaimana Indonesia dihantam krisis ekonomi pada saat COVID-19 mendera gitu ya. Tetapi kita lihat ternyata dari dana PEN itu digelontorkan 2,78 triliun untuk industri biofuel yang kemudian dana itu dikelola oleh BPDKS. Jadi dia Badan Pengelola Dana Sawit. Nah, ternyata dana itu untuk siapa sih gitu ya? Karena kan sebenarnya ide awal adanya pengelolaan dana itu adalah memang untuk petani sawit lokal gitu ya, skala kecil, tapi ternyata dana itu kemudian digelontorkan untuk industri sawit skala besar yang kemudian mereka di-trigger dengan program-program pemerintah dan target-target ambisius pemerintah untuk kemudian mengadakan B30, B40, B50 program biodieselnya. Jadi yang dapat itu justru sebenarnya industri-industri besar. Lagi-lagi itu di bawah payung program pemulihan ekonomi nasional pada saat krisis COVID-19 gitu ya. Terus kemudian sebenarnya ini lagi-lagi kalau kita melihat bukan hanya kenapa kemudian dana pemerintah gitu ya justru digelontorkan untuk industri besar, karena kita juga melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara APBN kita juga sangat tight. Sebenarnya namanya juga kita bicara krisis, orang tuh udah mati-matian untuk makan gitu dengan kondisi kita saat ini. Nah, tapi justru kita lihat ini subsidi akan terus-menerus diinjeksikan gitu. Karena memang kenapa? Karena program biofuel ini atau biodiesel ini kan menjadi program yang sangat ambisius dan menjadi program prioritas pemerintah gitu. Kenapa kemudian pemerintah harus memprioritaskan sebuah program yang sebenarnya memberikan resiko yang sangat besar terhadap APBN. Kenapa? Karena program ini akan selalu disubsidi. Jadi pada saat neraca BPDKS itu defisit gitu ya, dan sebenarnya tercatat BPDPKS itu sudah mengalami defisit 3,54 triliun. Karena itu kemudian diinjek dana dari pemerintah gitu. Itu baru kasus pertama. Kita kemudian kasus kedua kita melihat misalkan program gasifikasi batubara gitu ya.
batu bara ini tadi seperti Mas Rocky bilang, kalau kita melihat tren global gitu ya, pada saat semua negara diwajibkan untuk memenuhi komitmen mereka terhadap Paris Agreement, sebenarnya kita sudah harus menuju pathway menuju net zero di 2050. Dan satu hal yang dilakukan oleh negara-negara yang memang punya komitmen yang cukup kuat adalah meninggalkan ketergantungannya terhadap batu bara. Karena memang mereka punya tingkat emisi yang sangat besar, terbesar bahkan gitu ya. Nah, Indonesia justru enggak gitu, justru batu bara ini mendapat prioritas utama, dan ini undang-undang minerba aja disahkan hanya dalam hitungan minggu gitu. Yes. Jadi lagi-lagi itu merupakan sebuah tamparan besar yang sebenarnya dialami oleh masyarakat Indonesia dan lingkungan Indonesia di 2020 gitu. Omnibus Law pun mengatur pasal ini. Jadi Omnibus Law itu mengatur pasal yang membebaskan royalti atau royalti 0% khusus untuk industri batubara yang melakukan hilirisasi. Jadi pada saat mereka memberikan nilai tambah atau gasifikasi batubara gitu ya, itu justru diberikan kemudahan itu. Padahal berdasarkan analisa, program gasifikasi batubara yang sebenarnya direncanakan untuk menggantikan impor LPG itu sebenarnya adalah proyek dengan investasi yang sangat besar gitu. Jadi ini tercatat dari laporannya AIFA, itu kerugian, kita ambil satu kasus PT Bukit Asam yang di Sumatera, itu berdasarkan beberapa asumsi dan analisa, kerugian yang dicapai itu bisa mencapai 266 miliar per tahun gitu, kalau kemudian dibandingkan dengan impor LPG, karena memang harga LPG itu sudah sangat rendah gitu. Nah, tapi lagi-lagi untuk para penambang batubara skala besar yang kemudian mendapatkan kemewahan royalti 0% gitu, siapa lagi yang untung? Yes. Dan siapa lagi yang buntung? Karena pemasukan pemerintah Indonesia di 2019 dari royalti saja itu 1,1 miliar US dollar. Jadi kebayang kalau kemudian industri-industri besar ini, 5 atau 6 perusahaan batubara raksasa ini, kalau kemudian mereka dibebaskan pajak royalti 0%, itu pengurangan terhadap pemasukan negara akan menjadi sangat besar gitu ya. Dan lagi-lagi ini bukan investasi yang sebenarnya bisa dibilang commercially viable gitu. Dan ini emang sudah investasi yang udah jelas rugi. Ruginya ditanggung oleh siapa? Ya PTBA itu yang menjadi kasus pertama, dia sebenarnya adalah BUMN. Itu lagi-lagi kita bicara ini subsidi negara gitu ya. Karena dari kalkulasi itu production cost-nya itu justru 2 kali lipat dari bagaimana negara harus membayar import LPG. Kalau kemudian ini dijalankan, selisihnya apakah mau ditanggung rakyat gitu ya? Kalau nggak mau didemo, pasti lagi-lagi kita bicara subsidi. Jadi dari 2 kasus saja kita melihat bahwa sebenarnya program-program yang ada diprioritaskan mendapatkan karpet merah dari kebijakan, itu justru adalah program-program yang sebenarnya menjadi lintah buat APBN kita. Jadi ada resiko yang sangat besar terhadap keuangan negara sebetulnya. Dan lagi-lagi di sini kita melihat ini sebenarnya siapa yang diuntungkan sih gitu. Nah, terus kemudian kasus ketiga nih, mungkin ini yang terakhir ya. Kasus ketiga ini saya akan sedikit banyak bicara lagi-lagi masih tentang PLN, lagi-lagi masih tentang industri batubara, tapi kali ini kaitannya dengan PLN. Kalau teman-teman ingat di 2020 itu Twitter heboh banget bicara tentang tagihan listrik yang membengkak gitu ya, for no reason aja gitu ya. Nah ini kenapa nih gitu kan, aneh banget. Nah di situ kita melihat bahwa sebenarnya di kuartal pertama 2020 itu PLN itu mencapai kerugian sampai 38,8 triliun. Nah apa sih yang sebenarnya menyebabkan kerugian sebegitu besar? Dan sebenarnya memang PLN ini memang mengalami financial crisis. Kita semua tahu tiap tahunnya injeksi atau subsidi dari pemerintah terhadap PLN itu besar. Jadi as a business entity sebenarnya dia bukan bisnis yang untung gitu. Nah, dari data dan analisa yang kemudian kita lakukan, sebenarnya sistem Jawa Bali kita itu sudah mengalami oversupply, sudah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 41%. Jadi bisa dibayangkan 41%-nya itu tidak diserap oleh konsumen. Siapa yang bayar? That's a very big loss, karena 41%-nya itu tetap harus dibayarkan oleh PLN kepada perusahaan pembangkit swasta. Jadi terserap tidak terserap, PLN tetap harus bayar gitu kan. Nah, itu lagi-lagi that's a big question mark. Tetapi kemudian yang lebih menyedihkan lagi, kita tidak melihat rencana pemerintah untuk menghentikan gitu ya ekspansi dari pembangunan PLTU batubara. Gitu. Jadi udah sistemnya over capacity, PLN-nya udah rugi,
rencana pembangunannya gila-gilaan gitu. Jadi di sini kurang lebih pembayaran yang harus dilakukan PLN terhadap IPP atau perusahaan pembangkit listrik swasta itu di 2021 bisa mencapai 119,8 triliun gitu. Jadi lagi-lagi that's a very big loss. Terus kemudian kita juga menemukan beberapa analisa yang saya juga mengacu ke datanya ICW. Jadi waktu itu kita juga sempat kerjasama dalam sebuah film terkait sama PLN. PLN itu membeli batu bara bahkan lebih mahal dari batu bara yang dijual ke Cina dan India, Mas Rocky. Jadi bisa dibayangkan data yang dihitung selama dari 2009 sampai 2019 itu selisihnya bisa 100 triliun. Jadi itu PLN yang beli. Lagi-lagi PLN itu melakukan monopoli pasar. Jadi memang cuma dia doang, nggak ada lagi yang lain yang bisa main gitu ya. Jadi kalau dibilang wah PLN ini mengalami financial crisis gitu, bukan hanya gara-gara masyarakat subsidi listrik, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan dengan sengaja gitu ya untuk membuat dia as a business entity tidak sehat gitu. Dia as a business entity memang akan rugi terus gitu. Nah, lagi-lagi saya bicara program pemulihan program pemulihan ekonomi nasional itu juga menggelontorkan dana sebesar 9,6 triliun ke PLN gitu. Karena PLN is too big to be fail. Kalau PLN hancur, listrik kita dari mana? Karena memang dia menjalankan sistem monopoli dan monopsoni gitu. Jadi dia mau dia bangkrut kayak gimana pun dia pasti akan diselamatkan, dia pasti disuntik dana. Cuma ya Mbok jangan dimanfaatin gitu. Mau sampai kapan sih gitu ya? Misalnya APBN kita itu berdarah-darah gitu ya untuk terus menangani ini dengan kebijakan-kebijakan yang terus membuat kebocoran di sana sini gitu. Nah, dari sini sebenarnya dan mungkin banyak sekali sebenarnya kasus-kasus lain dan semua ini terjadi di 2020 gitu ya. Dan lagi-lagi saya hanya melihat bahwa seperti ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja di Indonesia. Bagaimana kemudian sistem itu bereaksi terhadap pada saat krisis datang, PLN debt-nya besar, rugi gitu ya, biofuel juga gitu, industri yang butuh disuntik gitu ya. Bagaimana kemudian sistem ini merespon atau bereaksi dan menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang satu, dia tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia tidak memberikan perlindungan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat terdampak, terhadap kelompok rentan. Karena sekarang gini, kita bicara biofuel, is it the solution gitu? Kalau dalam skenario B50 itu potensi pembukaan lahan baru atau deforestasi itu bisa sebesar 9,2 juta hektar. Kalau program B50 itu yang sangat ambisius itu dilanjutkan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ternyata sistem ini juga satu hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar, elit gitu, atau mereka-mereka yang kemudian menguasai ekstraktif industri di Indonesia. Gitu, karena dananya semuanya ke sana, untuk rakyat nggak ada, untuk petani kecil nggak ada gitu, karena pemain-pemainnya semua adalah industri dengan skala top 5, top 7, atau top 10 gitu. Terus kemudian satu hal lagi yang paling miris dari tiga hal tadi adalah ternyata ini adalah kebijakan-kebijakan yang memberikan resiko yang sangat besar terhadap keuangan negara gitu. Ya tadi seperti Mas Rocky bilang, ini terjadi ada lintahnya nih, disedot terus nih gitu. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan juga gitu ya, mungkin untuk Mas Rocky gitu ya, khususnya pada saat nanti kita bicara apa nih terus nextnya gimana nih ya kita melihat masa depan Indonesia, karena sistem ini kan diciptakan oleh pemerintah gitu Mas Rocky ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan atau program-program yang kemudian diciptakan oleh pemerintah, dan sebenarnya pemerintah ini juga kemudian menghasilkan norma-norma kebijakan. Di 2020 kita tahu Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, setelah sebelumnya mereka mengesahkan Undang-Undang KPK gitu, di mana norma kebijakan ini kita lari lagi, akuntabilitasnya tidak ada, prosesnya tidak transparan, tidak menyelesaikan masalah, menguntungkan segelintir elit. Lagi-lagi semuanya polanya sama, baik itu norma kebijakan ataupun norma hukum. Nah, tapi masalahnya decision makersnya ini kan sebenarnya mereka adalah orang yang terpilih secara legitimate by democratic proses demokrasi gitu ya Mas Rocky. Di mana mereka terpilih lewat pemilu, mereka terpilih lewat pilkada gitu, dan jangan-jangan pemilu dan pilkada ini yang menghasilkan para decision makers tadi gitu ya, itu justru menjadi pintu masuk gitu ya dari bagaimana kemudian oligarki ini atau kepentingan oligarki ini menguasai gitu ya
menguasai dan sebenarnya lebih sedikit banyak menentukan arah bagaimana kemudian sistem ini bekerja gitu, sistem negara ini bekerja gitu. Karena kita dari beberapa contoh yang sebenarnya it's very small ya, dan dari misalkan dari ketiga kasus tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya dampak lingkungannya besar sekali, dampak polusinya besar sekali, ancaman deforestasinya besar sekali gitu. Nah, kemudian kita melihat semua ini kemudian menghasilkan satu distorsi ekonomi, menghasilkan distorsi lingkungan, dan kemudian distorsi demokrasi sendiri gitu. Karena kan legitimasi dari sebuah proses demokrasi yang sah, tapi ternyata kok hasilnya begini ya gitu. Kok justru ini bukan it's not kepentingan rakyat yang menang, tapi ternyata yang menang justru adalah kepentingan oligarki dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang sah. Jadi ada 3 pilar yang sebenarnya terdistorsi dengan apa yang terjadi di Indonesia, dan 2020 ini kita bisa melihat dengan sangat jelas, dengan sangat lugas sekali, dengan sangat transparan. This is how system work di Indonesia, gitu. Jadi, ingin men-sharing kesedihan juga dengan sebuah garis merah yang tersambung gitu ya, dari semua kasus ke kasus, program ke program gitu, yang kemudian kita lihat ada sebuah pola gitu ya, ada sebuah pola. Dan gimana dong kita harus menghadapi 2021 gitu ya. Saya sendiri nggak pernah punya jawaban gitu, struggle for years gitu. Tapi ya this is what happened gitu dengan Indonesia gitu. Mungkin itu sedikit paparan, dan mungkin bisa sedikit kegundahan yang ingin saya sharing juga ke teman-teman gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari aku, Mas Rocky. Oke, terima kasih Mbak Hindun. Kegundahan itu saya tingkatkan jadi kemarahan ya. Kemarahan intelektual itu. Jadi coba kita periksa secara political economy problem tadi, yaitu mendeteksi apakah betul yang disebut pilkada hasil demokrasi atau bahkan pilpres hasil demokrasi itu adalah agenda demos atau agenda korporasi itu. Jadi pertanyaan dasarnya ada di situ sebetulnya. Kalau dia agenda demos, maka kebijakan Jokowi dalam 2 periode seharusnya kembali pada demos itu kan, pada pemilihnya itu. Tapi kemarin 2 hari lalu Presiden Jokowi dalam pidato di depan gubernur, dia mengatakan bahwa 201 industri strategis, di dalamnya ada infrastruktur, di dalamnya ada investasi ekstraktif, itu akan dilanjutkan sampai 2024. Jadi kita lihat ambisi presiden terlihat dengan kalimat itu, infrastruktur akan dilanjutkan sampai 2024 itu. Jadi di kepalanya adalah itu tuh. 12 jam kemudian Sri Mulyani bilang, kalau kita tidak lockdown, maka selesai seluruh pertumbuhan akan hilang, keadilan akan hilang. Jadi kalau kita baca Istana, kok bisa ya anggaran yang sama direbutkan oleh 2 visi. Yang satu visi lockdown itu oleh Sri Mulyani yang adalah kasir negara, yang tahu isi kas negara. Presiden bilang enggak, kita mau lanjutkan. Sekarang kita bertanya, loh kalau ini mau nahan anggaran untuk COVID dengan lockdown, kan kalau lockdown artinya semua orang harus dikasih makan kan, negara mesti kasih makan, itu konsekuensi dari lockdown itu, bukan sekedar PSBB. Tapi Jokowi mau lanjutin 200 industri strategis, bagaimana jalan pikirannya tuh? Jadi dari segi logika sederhana, kita ngerti bahwa ada yang nggak nyambung di dalam tadi, ada blank spot antara ambisi presiden dan manajemen risiko yang dihitung secara analitis oleh Sri Mulyani. Jadi itu problemnya. Sekarang kita mau jawab apa tuh kalau ada 2 keadaan yang paradoks tuh. Saya mau berhemat demi kesehatan, tapi sekaligus saya mau jajan demi pencitraan itu. Bagaimana caranya tuh? Bisa kalau APBN itu ibarat pohon, kita tinggal ambil daunnya aja tuh. Jadi duitnya tumbuh itu. Tapi ini kita tahu bahwa kemarin Sri Mulyani juga yang mengatakan kita akan defisit 1.300 triliun itu. 1.300 triliun shortfall
pajak sudah dihitung kira-kira 200 triliun nggak masuk, segala macam tuh. Jadi pikiran publik dibingungkan oleh keadaan itu. Tetapi inkonsistensi di dalam policy itu tidak bisa dibaca oleh publik secara lengkap karena selalu diberi drakor baru. Ada Ibu Risma di Tamrin, maka orang lupa bahwa ada konflik antara Sri Mulyani dan Presiden Jokowi sebetulnya. Tapi kalau kita baca genealogi dari pembuatan kebijakan, bahkan di awal Jokowi memerintah periode kedua, Sri Mulyani yang teriak duluan bahwa dia nggak tahu bagaimana caranya mendatangkan 10 triliun yang diminta oleh Jokowi untuk kartu prakerja itu. Dia bilang nggak mungkin ada tuh. Tapi dia nggak protes pada Jokowi, dia protes pada World Bank. Dia mengeluh pada World Bank. Kemarin juga dia mengeluh pada IMF kan. Jadi coba kita bayangkan, kabinet di istana kalau membahas tema yang dibicarakan oleh Hindun, itu pasti semua nggak mau ngomong tuh kan. Karena tahu bahwa ini nggak akan ada eksekusi. Nah sekarang kita coba lihat sedikit soal itu ya. Kan pertanyaan Hindun tadi bagaimana kita pahami itu tuh. Saya beberapa kali merubah teori oligarki pergi menjadi teori plutokrasi. Baca dari belakang aja ya. Dari oligarki ke plutokrasi. Oligarki itu artinya ada kelompok yang mendesain kepentingannya dan di-share untuk keuntungan kelompok. Jadi kelompok oriented yang kita sebut kelompok oligarki. Tapi kalau kita lihat pilkada kemarin 230 pilkada itu seolah-olah nggak ada oligarki di situ. Tapi kita tahu yang menang itu di beberapa tempat yang ada industri ekstraktif itu sponsor tunggalnya adalah satu korporasi. Bahkan yang kalah dapat uang dari korporasi yang sama itu. Jadi Anda kalah atau menang itu adalah uang yang sama tuh. Sehingga orang menganggap bahwa satu orang, satu plutokrat bisa menentukan isi APBD dari 3-4 provinsi itu. Karena lahan dia itu ada di 3-4 provinsi. Jadi dia bisa atur, kalau saya punya uang, saya akan tentukan siapa yang akan jadi anggota DPR, siapa yang akan jadi bupati. Saya biaya, saya bilang, Anda jadi bupati, saya proyeksikan Anda jadi bupati 2 tahun lagi, karena saya harus perpanjang izin ekstraktif 2 tahun lagi itu. Oke. Jadi si A di train untuk jadi caleg, entah legislatif entah eksekutif, demi kepentingan satu korporasi. Okay. Karena upaya untuk memperbaharui izin di situ atau tambahan lahan hutan industri segala macam. Pokoknya dia punya kepentingan di situ. Maka dia didik, dia bilang saya kasih uang, saya kasih pencitraan, saya kasih televisi, saya kasih segala macam. Anda harus jadi itu. Tapi pada yang sama dia tahu bahwa ini mungkin nanti dijebak KPK tuh. Oke. Si plutokrat pikir, oke, kalau udah jadi dia bisa korupsi juga. Nah, dia hitung kalau potensi korupsi terjadi pada si calonnya itu, dia udah siapin hakimnya tuh. Hakim dari Jakarta mungkin diatur nanti 6 bulan sebelum dia kena korupsi, you udah pindah ke situ tuh. Diaturnya begitu. Hakim mungkin tidak tahan dengan tekanan publik, tekanan Greenpeace, tekanan KPK, tekanan ICW segala macam. Hakim akhirnya putusin juga dia korupsi walaupun udah disogok oleh si plutokrat. Plutokrat juga hitung bahwa dia mungkin juga disogok tuh. Maka dia pasti masuk penjara. Plutokrat berhitung kalau dia masuk penjara, kepala penjaranya sudah harus dari saya tuh. Supaya setiap hari Sabtu dia keluar keluyuran. Jadi Anda lihat political economy bekerja dengan cara semacam itu. Bahkan kemungkinan Anda korupsi udah dihitung oleh plutokrat. Sehingga nanti dia mesti pasang orang sebagai wakil kah atau bahkan sebagai lawannya untuk menyatakan dia korupsi. Dibocorkan.
supaya targetnya untuk memperoleh izin usaha ini tetap jalan. Jadi dia nggak peduli dengan permainan ini, karena dia peduli bahwa target dia sebagai plutokrat adalah perpanjang izin usaha, perluas wilayah ekstraktif gitu. Itu yang namanya political economy analysis. Yang ini paralel dengan permainan di DPR di pusat, itu pembuatan undang-undang. Jadi kita lihat sekarang plutokrat menyewa DPR untuk memungkinkan undang-undang itu berpihak pada kepentingan dia. Nah, yang disewa ini dalam teori namanya elected autocracy. Jadi anggota DPR yang disewa untuk menggolkan undang-undang yang tadi dibahas Mbak Hindun tadi, Minerba sampai hak gubernur untuk meloloskan izin segala macam diatur di situ. Nah, pertanyaan kita bagaimana mengubah grand political design yang basisnya adalah akumulasi. Ini intinya akumulasi. Ini kita baru bicara soal teknik teknik memperpanjang kekuasaan. Kita belum bicara efek lingkungannya segala macam. Jadi logik pertama adalah tempatkan pembicaraan demokrasi di dalam latar belakang kepentingan plutokrasi. Nah, karena itu timbul semacam dalil bahwa demokrasi selalu hanya menguntungkan plutokrasi itu. Demosnya sendiri hilang. Jadi kenapa nggak bilang kita sistem kita plutokrasi aja? Kenapa mesti bilang demokrasi itu? Nah, kita kemudian lihat orang menganggap ya kok bisa begitu ya. Padahal desain Jokowi nggak berubah dalam 10 tahun ini, yaitu nawacita yang intinya adalah memihak pada rakyat. Kan inti dari nawacita itu, kalau dibikin trisila, ekasila, sampai monosila, intinya adalah memihak pada rakyat. Dan itu yang ditafsirkan oleh Ibu Risma, memihak pada rakyat. Hanya pergi tanya, Anda tinggal di mana Bapak? Rumahnya di mana tuh? Jadi kekacauan itu terjadi karena orang mau cari orang miskin. Ya, orang miskin ada di mana-mana. Yang mau dipersoalkan adalah, termasuk oleh Greenpeace, yang menyebabkan kemiskinan itu apa? Bukan nanya sama pemulung. Ini yang menyebabkan kemiskinan. Plutokrasi itu tuh, sistem plutokrasi. Kan kalau Menteri Sosial, dia baca figures, data, untuk melihat di mana kebijakan itu tidak nyampe pada, bukan datangin orangnya. Itu kan itu, jadi bayangkan misalnya, setingkat menteri nggak bisa paham tentang beda antara konsep public policy dan konsep social policy itu. Jadi bagian itu yang kita mau bahas hari ini. Nah, jadi kita punya 3 persoalan sekarang. Pertama adalah ada elected autocracy di DPR itu. Ada plutokrasi yang menguasai political ekonomi pembuatan kebijakan, dan ada civil society yang jadi watchdog kemana-mana. Nah, Greenpeace ambil langkah itu, dan bahkan kadangkala langkah yang langsung attacking, langsung berhadapan di jalan gitu. Karena mungkin udah malas mempersoalkan ini. Jadi udahlah, kita bekali di jalan aja kalau kita nggak bisa masuk di dalam mengobrak-abrik desain ini. Oke ya, ini jadi ini pengantarnya. Sekarang coba kita kaitkan keadaan ini dengan ya disebut aja global political economy itu ya. Tadi saya terangkan bahwa menurut riset NASA, hasil riset dari Badan Antariksa Amerika, dia pakai drone itu buat lihat kehijauan bumi itu. Dia temukan bahwa dalam 2 dekade ini, jadi kira-kira dari ya 20 tahun lalu, 1999 sampai 2019 itu, bumi ini, globe ini tambah 5% hijau. Jadi data visual, kita lihat dulu data visual. Lalu orang gembira gitu. Wah, ada tambahan penghijauan itu. Maka mereka yang tadi mempersoalkan efek industri pada lingkungan, dia bilang enggak tuh, kata NASA 5% kok kita bertumbuh hijaunya. Sekarang kita mau lihat hijaunya ini datang dari mana, itu soalnya. Saya baca laporan itu, dan dia perlihatkan bahwa hijau ini adanya di Cina dan di India itu. Jadi tambahan hijau itu ada di Cina dan India.
Apa hijau itu? Konsep hijau selalu dimaksudkan untuk menyerap karbon dioksida itu. Jadi waktu diketahui ada hijau di situ, maka orang anggap nih CO2-nya diserap di situ. Karena itu kecemasan kita, disaster suhu bumi itu pelan-pelan hilang, seolah-olah hilang. Tapi kalau kita periksa lebih dalam lagi, yang ada di Cina itu dan di India itu adalah padi, sawah itu, bukan hutan. Dan kita tahu kalau kita di dalam ilmu biologi, hijaunya padi dan hijaunya rumput itu tidak sebanding dengan hijaunya satu batang pohon karena struktur biologinya beda itu. Pohon dia simpan karbon itu, kalau hijau ini dia langsung upload ke atas itu hijaunya. Jadi ini tidak membuktikan bahwa kita optimis karena ada penghijauan. Penghijauan baru bisa kita andalkan kalau yang dihijaukan adalah hutan, jadi tanam kembali hutan. Dan hutan itu bukan hutan sawit yang monokultur, hutan itu mesti ada biodiversity-nya tuh. Karena begitulah cara bumi untuk menghidupi dirinya, mesti ada keragaman hayati itu. Jadi problem kita adalah keragaman hayati, bukan sekedar hijau. Itu soalnya tuh. Saya lanjutin dikit ya. Secara teoritis, kalau ada penghijauan di situ artinya ada karbon yang nambah. Ada karbon artinya ada ekonomi yang tumbuh, ada industri yang produksi asap gitu. Misalnya tadi pabrik semen tuh. Pabrik semen dia misalnya hasil dari pembakaran semen itu menghasilkan SF6, sulfur heksa fluida tuh. SF6 ini hasil pembakaran semen, 1 ton SF6 itu setara dengan kira-kira 20 sampai 30 ribu ton CO2 tuh. Setaranya gitu. Nah, CO2 ini diserap oleh pohon. Jadi kalau ada penghijauan itu artinya ada pembakaran justru. Kan kalau jadi hijau artinya pohonnya ambil CO2. Dari mana CO2 itu datang? Ya dari pembakaran. Pembakaran semen yang hasilnya ada sulfur tuh. Jadi kita mesti curiga juga orang yang terlalu mempromosikan bahwa ada penghijauan. Betul, ada penghijauan, tapi itu akibat dari kenaikan suhu sebetulnya. Karena CO2-nya diserap maka terjadi penghijauan. Tapi problemnya sebenarnya bukan di sini. Pohon itu, bumi, dia cuma nyerap 20 sampai 25 paling banyak persen dari CO2 untuk fotosintesis. Yang lebih banyak nyerap CO2 itu adalah laut. Laut itu bisa nyerap sampai 45%. Nah bahayanya, ini ada penghijauan di bumi, tapi begitu CO2 masuk di laut jadi asam, terumbu karang rusak. Terumbu karang rusak, ikan mati dimakan oleh burung. Burung bawa virus itu sampai ke kita tuh, ke manusia. Jadi siklus itu yang seringkali kebijakan nggak pahami itu. Seolah-olah kalau udah ada penghijauan nggak ada soal lagi tuh produksi. Toh nanti CO2-nya akan dihisap oleh pohon kan? Oh enggak, pohon itu hanya menghisap 20% dari karbon dioksida. Yang menghisap lebih banyak adalah laut. Nah kalau laut menghisap, yang terjadi adalah keasaman laut. Jadi kerusakan laut itu yang sekarang paling berbahaya karena nggak dihitung tuh. Jadi kalkulasi ekonomi hijau selalu menghitung hal yang radikal semacam ini nih. Terumbu karang mati, maka ikan-ikan yang berumah di karang itu juga keracunan segala macam. Ikannya mati, ngambang, terbawa ke pantai, dimakan burung, terus burungnya balik ke daratan, dia bawa penyakit dari busuknya ikan itu. Itu riset ekologinya panjang. Nah satu hal lagi tadi dari Hindun tadi, misalnya kita lihat kasus apa yang lagi dipromosikan sekarang kan, dunia lagi butuh baterai mobil, apa namanya itu, lithium. Lalu ya
mobil listrik, baterai handphone. Bahannya dari nikel itu. Nikel Indonesia, Sulawesi, Barat, Morowali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, Maluku Utara itu nikel depositnya jutaan ton. Sekarang misalnya, ini ada pabrik nikel demi alasan memenuhi pasar handphone dan mobil listrik gitu. Saya baca risetnya tadi. Suatu waktu saya ke Palu ngobrol sama peneliti-peneliti di situ. Pabrik nikel di Morowali itu untuk menghidupkan pabrik itu dia perlu kira-kira ini mungkin 3-4 tahun lalu 1000 megawatt pembangkit listrik. 1000 megawatt buat ngidupin mesin pembakaran nikel itu. Untuk mendapatkan 1000 megawatt listrik di pabrik itu diperlukan kira-kira 4 juta ton batu bara. Jadi kita lihat bagian ini nggak dihitung sebetulnya bahwa batu bara itu tadi menghasilkan pemanasan global. Hanya dihitung bahwa ini akan membangkitkan pabrik nikel itu. Tapi komposisi ini 1000 megawatt PLN-nya lokal itu dari si pabrik itu memerlukan 4 juta ton batu bara. Maka terjadi problem tadi itu. Jadi masuk lagi pada ekstraktif batu bara. Di samping itu, untuk menghasilkan near ferro nikel yang anti karat itu, dia mesti gali mungkin satu penambang di situ ya 20 hektar, terus nambah lagi 40 hektar segala macam. Jadi artinya ada lahan yang mesti dibebaskan itu kan. Nah, pembebasan lahan ini menimbulkan konflik agraria. Selama 1 tahun itu 20 orang meninggal di tambang nikel itu karena protes itu, berkelahi. Jadi kita lihat bahwa selain memproduksi karbon dioksida yang nantinya merusak lingkungan, terutama laut tadi, dia juga menghasilkan perampasan lahan itu. Menghasilkan extrajudicial killing di situ. Menghasilkan kerusakan paru-paru. Baca data dari ada teman saya di riset di situ. Jadi puskesmas di situ dalam 1 tahun 2 kali lipat naik orang yang kena ISPA di situ. Karena debu batu bara. Lalu korporasi bilang kita udah pasang jaring untuk nangkap batu bara tuh. Dia bilang jaring itu bahkan kalau saya lempar nasinya tembus. Jadi beras saja tembus. Bagaimana memfilter batu bara di situ? Nah, sebetulnya semua soal ini bisa diatasi melalui undang-undang Omnibus Law. Kalau AMDAL-nya itu dikembalikan pada hak komunitas itu. Kan itu problemnya kan? Tapi pemerintah atau oligarki tahu bahwa kalau dia masuk dalam hak komunitas, ini Greenpeace akan eksploitasi itu, Greenpeace yang diuntungkan itu. Nah, karena itu hak terhadap AMDAL itu dipindahkan dari hak komunitas yang secara natural mengerti tentang denyut nadi dari lahan itu dipindahkan ke negara. Kan itu yang terjadi kan, AMDAL sekarang adalah salah satu fungsi dari negara memeriksa AMDAL. Bagaimana negara yang adalah player di dalam perusahaan ekologi sekaligus sebagai regulator di bidang AMDAL, nggak dipisah itu kan soalnya. Nah, beberapa waktu lalu di kuliah ini juga saya sudah pernah terangkan ya bahwa misalnya coba kita bayangkan Papua itu. Papua itu hutannya 37 juta hektar hutan. Di 37 juta hektar hutan Papua itu 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer, jadi kira-kira 30 juta hektar di Papua itu ada biodiversity yang gede banget. Ada 20.000 jenis pohon
ada kira-kira 600 sampai 800 jenis mamalia, ada 150.000 jenis serangga, ada 500 suku adat di situ tuh. Jadi kalau undang-undang Omnibus Law itu masuk ke situ, hak masyarakat adat, hak cacing, hak burung, segala macam biodiversity itu dilanggar. Karena AMDAL-nya langsung diizinkan oleh pemerintah demi tadi 200 industri strategis harus jalan terus sampai 2024. Jadi itu isinya Omnibus Law kan. Nah itu yang membuat Hindun, Greenpeace dan kita jengkel terhadap soal-soal itu. Tapi tadi seharusnya DPR yang mewakili masyarakat sipil harusnya berteriak. Tapi karena tadi oligarkinya taruh DPR-nya, taruh eksekutifnya, taruh legislatifnya, maka diam aja. Jadi kalau bilang apa yang mesti dilakukan, ini yang disebut sebagai total disruption, itu total revolution segala macam. Tapi mau nggak kita bicara begitu? Berarti kita mesti memikirkan a new kind of economic system, new kind of democracy, macam-macam. Dan itu yang diupayakan di tingkat dunia, di tingkat pembicaraan filosofi, untuk menghitung ulang human cost, environmental cost segala macam. Oke, sementara saya berhenti di sini supaya kita jangan terlalu marah, kan tadi saya bilang saya mau nengahin kemarahan. Jadi ini simple logics-nya dulu. Kita bisa baca banyak riset, Eropa bikin riset, Cambridge bikin, tapi kita mau paham simple logic di Indonesia itu bagaimana tuh. Nah kita mau kasih tahu peta ini karena justru kita mau tagih konsistensi dari pemerintahan Jokowi yang menganggap, yang dulu bilang lingkungan akan kita jaga, hak asasi akan kita jaga, kita akan lakukan reformasi agraria. Yang terjadi adalah bagi-bagi sertifikat. Itu orang yang udah punya tanah, bukan tanahnya yang dibagi, sertifikat yang dikasih. Padahal yang disebut reformasi agraria bagi tanah itu buat rakyat. Nah sekarang justru dirampas demi nikel yang menghasilkan 4 juta ton batu bara dengan efek rumah kaca yang emisi rumah kaca yang terus-menerus. Jadi itu gambaran gampang supaya dia nempel di kepala kita. Sebelum kita ngobrol dengan pemulung, kita ngobrol dulu dengan pikiran. Oke, gitu kira-kira.